Waktu aku dapat kabar dari Mas Eno that I get to do a song, I was so happy, aku seneng banget. And I was so excited because Mas Faris is... Kumpulan single ini yang dirilis oleh Aris Seno Legacy ini merupakan satu bagian dari itu. Tahun Faris RM berkarya itu dari Mas Hendro seperti apa? Iya, seperti teman-teman media ketahui, saya selama ini memang salah satu personel di industri yang begitu care, begitu sayang dengan musisi legend di Indonesia. Banyak sekali musisi legend yang kurang mendapat perhatian. Di Indonesia yang legend seperti Mas Faris itu ada Mas Faris, Mas Guru Soekarno, Mas Chrisye, Mas Yogi. Nah, kali ini kita ke Mas Faris. Kebetulan saya punya sahabat, sebenarnya kita udah lama kenalan sama Mas Ari Kuncoro. Pada saat kita ada session di itu ya di Icon Studio Live itu kok punya pemikiran yang sama gitu kan. Oh ya udahlah kita angkat yang Mas Faris ini gitu. Meskipun pastinya Mas Faris juga ngomel, kok lagunya ini aja sih, enggak juga kok, ada Cakrawala Senja, ada Hasrat Cita, ada Semusim yang enggak seperti biasanya. Biasanya kan harus ada Sakura, Barcelona dan sebagainya. Kalau dari saya itu teman-teman, mungkin dari Mas Ari bisa nambahin, monggo Mas. Di sini Mas Faris. Intinya saya dan Mas Eno kita adalah semuanya penggemar Mas Faris RM dan saya pengennya ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan terutama karya-karya Mas Faris untuk bangsa ini. Itu aja, terima kasih. Oke, Mas Faris menerima Mas Eno kita sendiri, awal mulai gimana? Mau bikin seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tahun 2023 sampai 2024 ini memang saya merayakan 45 tahun dedikasi musikal Faris RM. Saya sebutkan dedikasi musikal. Dedikasi musikal itu bukan hanya berkarya gitu ya, tapi aku juga mengajar, aku juga menulis buku, aku juga berbagai macam hal lah, ya, berbagai macam hal yang terkait musik pokoknya aku kerjain. Gitu. Makanya dedikasi musikal. Ini album ini menjadi bagian dari itu. Makanya namanya dalam rangka 45 tahun berkarya. Sepanjang tahun 2023-2024 itu memang berbagai macam aktivitas, pentas, diskusi musik, pengkajian atas karya-karya dilakukan oleh berbagai macam komunitas, berbagai macam festival, berbagai macam presentasi lah gitu. Contohnya ke Synchronize Festival tahun lalu 2023 yang menghadirkan dekade pertama Faris RM. Kemarin Synchronize Festival juga menghadirkan Badai Pasti Berlalu yang merupakan rekaman saya pertama kali masuk musik Indonesia sebagai drummer dari album Badai Pasti Berlalu, dan salah satu saksi hidup yang masih hidup ya di antara Eros Jarot, Berdian Utauruk, Kinan Sution dan saya. Jadi itu semua menjadi bagian dari 45 tahun dedikasi musikal Faris RM. Ini album ini, kumpulan single ini yang dirilis oleh Aris Seno Legacy ini merupakan satu bagian dari itu gitu. Sehingga saya terus terang mendukung support itu. Berbagai macam sebetulnya hal yang dilakukan di sepanjang perayaan itu. Dibuka waktu itu dengan tahun lalu juga saya mengadakan konser tunggal 45 tahun dedikasi musikal Faris RM sebagai pembuka di Balai Sarbini, di mana saat itu saya tampil tanpa MC, tanpa apa-apa, cuma didukung presentasi video dan saya sendiri bercerita gitu. Jadi sifatnya storytelling. Itu juga presentasi yang dikemas khusus. Kenapa demikian ya? Karena dalam merayakan itu gitu. Harus ada, kalau siapa lagi yang bisa menceritakan perjalanan musik saya, perjalanan hidup saya, bagaimana ininya lah, bagaimana apa namanya, in detail ya. In detail gitu. Nanti juga tahun ini juga alhamdulillah
sedang dirintis produksi, udah sampai di skenario sih, udah sampai di skrip, dirintis produksi Mahaka, Ponder Lab dan Netflix untuk menghadirkan film Faris RM dan serial ya, episode di Netflix ya, 30 episode, 3 season, 10 episode. Jadi itu semua menjadi bagian dari perayaan itu, dan saya bersyukur karena itu semua datang bukan dari saya gitu, tapi dari teman-teman yang menghargai, yang mengapresiasi perjuangan saya, kiprah sepak terjang saya dengan berbagai kendala, dengan berbagai perjalanan hidup baik dan buruk yang tidak pernah saya tutupi, tapi saya sadar itu merupakan bagian hidup sejarah yang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkari gitu. Maka ketika bikin film pun juga saya bilang sama penulis skenario dan produser, saya bilang saya nggak mau yang baik-baiknya aja gitu. Right. Saya mau diceritakan apa adanya karena sejarah hidup manusia itu nggak bisa disembunyikan gitu. Jadi saya nggak mau bikin tulisan sejarah atau buku atau apapun tapi tidak menceritakan sebenar-benarnya gitu. Seperti di buku saya juga saya ceritakan gitu. Saya pernah di penjara, di Cipinang Narkoba, saya ceritain aja. Buat saya nggak jadi masalah karena buat saya itu anugerah tetap. Ada musibah dalam hidup. Hidup ini selalu anugerah karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Keren. Ya, Mas, kalau untuk pemilihan artis sendiri siapa yang nanti soal penyanyi yang Oh ini, bos ini. Mas Eno gimana Mas? Iya. Apa? Saya karena ada Mas Ari enak sekarang, bebannya nggak sendiri. Ya, dari masalah permodalan, Komunitas juga. terus pemilihan lagu juga dari tektokan sama Mas Ari. Kayak tadi semusim nggak diterima sama komunitas, terlalu berat. Tapi kita buat ya Mas Ari, dan berharap lagunya juga bisa ke anak-anak muda sekarang bisa sih gitu. Itu sih. Ini dalam bentuk CD kah atau bentuk emang konser? Oh iya, jadi gini, Mas Ari yang jelasin, monggo Mas. Oh iya, jadi gini. Pertama kita akan ada satu eksklusif streaming di salah satu agregator selama 3 bulan. Ya. Terus yang kedua kita akan lepas ke semua DSP. Habis itu kemungkinan akan ada CD, dan di akhir tahun 2025 rencananya akan ada vinyl. Itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.